2023 kemarin ada lebih dari 2.000 triliun penerimaan negara di APBN, dan 80%-nya itu adalah sumbernya dari penerimaan pajak. Awas dilaporin pajak, awas kena pajak. Nah, kenapa sih pajak menakutkan itu gitu loh? Setiap orang yang telah memenuhi syarat objektif dan subjektif, ya tentu harus melaksanakan kewajiban perpajakan. Kenapa sih kita harus bayar pajak, Mas? Memang uang pajak itu kemana? Atau pertalite deh. Pertalite itu kan disubsidi. Subsidi itu diambil dari dompet pemerintah yang dalam bentuk APBN tadi. Yang lagi ramai juga nih Mas akhir-akhir ini tentang kenaikan PPN ya. Wah, iya. Kenaikan pajak. Nah, sekian persen gitu. Itu bagaimana, Mas? Halo pemirsa yang ada di rumah, Sobat Tapis Tanya Rumpi Solusi TVRI Lampung. Kembali hari ini bersama saya Niko Anggayu dan tentunya masih bersama Rumpi kita di ruang Tapis TVRI Lampung. Bicara tentang Tapis, tentunya ada banyak hal yang bakal kita informasikan dan juga pasti akan kita diskusikan bersama Anda semua masyarakat yang ada di rumah. Kali ini saya sudah bersama salah satu sosok yang mewakili sebuah kantor yang biasanya ini menjadi momok di masyarakat. Nah, tapi kenapa sih kira-kira bisa jadi momok? Ini dia, ada Abang Irfan Sofyan dari kantor pajak Natar. Assalamualaikum Bang Irfan. Waalaikumsalam. Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Bang, mohon maaf tadi saya sebutnya momok di masyarakat, it's okay. Ya, sebelum kita jelasin ya. Betul sekali. Karena mungkin masyarakat juga atau pemirsa yang ada di rumah, kita lagi rame banget ya Bang. Meme yang selalu bilang kayak, awas dilaporin pajak, awas kena pajak. Nah, kenapa sih pajak menakutkan itu gitu loh? Tapi ya ini, masyarakat harus tahu ternyata mungkin banyak hal yang belum Anda ketahui semua. Pajak tidak semenakutkan itu dan bahwasanya pajak itu yang saya tahu ya Bang, mungkin nanti bisa diluruskan. Dari kita ya untuk kita, dan pasti ya untuk Indonesia juga. Nah, Bang Irfan, secara garis besar mungkin kalau kita belum membahas lebih dalam, saya penasaran juga. Dari kantor pajak Natar, pajak Natar itu kantor wilayah atau pusat atau daerah? Saya kurang paham nih Bang. Ya, kantor pajak Natar ya, atau lebih lengkapnya KPP Pratama Natar. Itu merupakan unit vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Ya, artinya tugas dan fungsi pokok Kementerian Keuangan dalam pengelolaan pajak yang diampu oleh DJP itu diteruskan ke kantor pelayanan pajak Pratama. Jadi kalau kantor pelayanan pajak itu ada yang Pratama, ada yang Madya. Nah, pembedanya adalah komposisi ekonominya, besaran kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Kalau misal kegiatan ekonominya lumayan besar akan dikelola oleh kantor pajak Madya. Namun kalau untuk yang masih kira-kiranya masih perlu ditelusuri atau perlu dicari, perlu digali, itu masuk dalam wilayah KPP Pratama. Atau kalau di kami singkatnya kantor pajak kewilayahan gitu. Jadi dia akan menguasai wilayah-wilayah di kerjanya untuk menggali potensi perpajakan. Gitu. Nah sebenarnya ini masyarakat secara garis besar udah tahu ya, ternyata yang Anda bayar itu larinya kemana. Karena mungkin ada beda ya Mas, pajak dari penghasilan kita dipotong, pajak kita belanja atau makan di coffee shop, itu larinya kemana-mana, nanti bisa dijelaskan bareng-bareng. Tapi secara garis besar, saya penasaran Mas, sebenarnya pajak itu apa? Dan juga kenapa sih kita harus bayar pajak? Jadi pajak itu sebenarnya secara undang-undang pengertiannya adalah iuran wajib ya, yang dilakukan oleh masyarakat untuk negara yang tidak memperoleh imbalan secara langsung. Jadi dia ini iuran wajib, tapi imbalannya tidak secara langsung. Jadi begitu kita memberikan iuran tersebut atau pembayaran tersebut, ya manfaatnya tidak secara langsung kita rasakan gitu, karena dia harus melalui suatu proses ya. Jadi kalau di pusat itu akan dikelola dalam instrumen yang namanya APBN ya, atau kalau di daerah dia dalam instrumen yang kita kenal APBD. Nah, setelah dikumpulkan baru disalurkan ke pos-pos sesuai target pembangunan pemerintah gitu. Makanya ketika kita bayar pajak secara langsung ya nggak kita rasakan manfaatnya secara langsung. Ya mungkin manfaatnya nanti dalam bentuk pembangunan infrastruktur, dalam pengelolaan kesehatan atau jaminan sosial dan lain sebagainya. Nah, dia menjadi wajib kenapa? Karena iuran tersebut sudah disahkan oleh anggota dewan atau kalau dalam
pajak pusat itu oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ya DPR RI. Nah, sedangkan kalau pajak daerah disahkan oleh DPRD. Oke. Nah, karena DPR ini anggota dewan ini merupakan representasi dari masyarakat, ketika telah disahkan oleh mereka ya artinya itu sudah menjadi kewajiban Yes. dalam bentuk undang-undang, Mas. Yeah. Nah, kalau dia nggak dalam bentuk undang-undang ya tentu belum menjadi kewajiban. Oke. Dia menjadi wajib karena sudah dalam bentuk undang-undang. Jadi kalau tema kita wajib atau sukarela terjawab ternyata pemirsa wajib. Iya, ya. wajib. Iuran wajib untuk masyarakat. Pelaksanaan kewajibannya, Mas. Nah. Kalau iurannya itu belum tentu semuanya bayar. Iya, gitu. iya. Pelaksanaan kewajiban dan itu setiap pelaksanaan. masyarakat secara tidak langsung dan mungkin tanpa disadari juga Anda sudah membayar pajak Iya, betul. dari hal-hal sederhana yang Anda lakukan seperti bayar listrik, bayar air dan lain. Mungkin itu ada pajaknya juga ya Mas ya? Ya, jadi kalau untuk pajak kan banyak jenisnya, Mas ya? ya. Nah, jadi ada kalau yang dikelola oleh KPP Pratama Natar yang merupakan unit vertikal dari DJP itu mengelola pajak pusat. Oke. Pajak pusat itu ada pajak penghasilan Oke. itu terkait objek penghasilannya. Kemudian ada PPN. PPN itu sederhananya dia adalah pajak atas konsumsi. Oke. Jadi setiap kita melakukan konsumsi, beli Kayak barang. paling sering itu ya masyarakat. Iya, juga pasti ya. kita bayar PPN. Nah, kalau misalnya belanja di Indomaret pun itu pasti Pasti, ada PPN-nya. iya, ya. betul, betul. Nah, itu pasti ada PPN-nya. Kemudian ada juga yang namanya PBB P5L. Nah, PBB tapi bukan PBB yang di rumah kita ya. Beda ya? PBB yang di rumah kita itu namanya PBB P2. Dulu emang dikelola oleh pemerintah pusat tapi sekarang sudah dikelola oleh pemerintah daerah. Oke. Nah, PBB oleh pemerintah pusat ini hanya perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan lain-lainnya. Nah, jadi ada banyak juga jenisnya ya, termasuk seperti kayak pipa bawah air, nah itu PBB P5L juga. Dan kemudian bea meterai. Oke. Nah, bea meterai itu dikelola oleh pemerintah pusat. Pusat juga. Nah, pajak-pajak inilah yang dikelola oleh pemerintah pusat. Selain itu dikelola oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi tingkat 1 ataupun pemerintah kota atau kabupaten. Oh, kenapa sih kita harus bayar pajak, Mas? Memang uang pajak itu kemana? Mungkin masyarakat kita belum semuanya paham. Iya. Jadi kan kalau dia di awal tadi kalau dia sudah diundang-undangkan kan berarti sudah menjadi kewajiban, Mas. Oke. Nah, jadi setiap orang yang telah memenuhi syarat objektif dan subjektif ya tentu harus melaksanakan kewajiban perpajakan. Nah, itu emang sudah disebutkan di undang-undang, makanya dia jadi kewajiban. Gitu. Nah, kewajibannya apa? Yaitu adalah melaksanakan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajaknya secara mandiri. Oke. Atau kalau di bahasa kantor pajak itu self-assessment ya. Oke. Nah, jadi pelaksanaan kewajibannya ini dilaksanakan secara mandiri, Mas. Nah, inilah yang membentuk suatu prinsip perpajakan di negara kita. Ini dijelaskan di Undang-Undang KUP ya, pasal 12 ayat 1. Di situ dijelaskan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan tidak menunggu ketetapan dari pemerintah. Ya artinya tidak nunggu ditagih sama pemerintah. Nah, itu yang berlaku. Makanya pelaksanaan kewajiban perpajakan itu dilaksanakan secara mandiri oleh wajib pajak atau oleh pemilik NPWP dalam hal pengelolaan pajak pusat gitu. Nah, karena dia sudah ditetapkan di undang-undang, makanya dia jadi wajib untuk melaksanakannya secara sendiri. Nah, itu dia. Dan yang dibutuhkan adalah kesadaran masyarakat. Nah, betul. Karena mungkin secara tidak langsung kita merasa itu bukan kewajiban, itu hak kita sebagai masyarakat. Tapi ternyata tanpa disadari ketika sudah disahkan di undang-undang dan sudah Jadi dijelaskan tadi kewajiban. oleh Mas Irfan itu adalah hal yang wajib. Iya. Ya wajibnya apa? Ya wajibnya melakukan kewajibannya secara mandiri. Betul. Jadi nggak minta, oh kamu lapor pajak dong, kamu bayar pajak. Nah, Nggak gitu. Jadi iya. kita sendiri. Jadi bagaimana caranya? Ya kita ada singkatannya, Mas. DHBL namanya. Oke. Daftar Hitung Bayar Lapor. Nah, itu penyederhanaannya ya. Jadi daftar kapan? Ya kalau sudah memenuhi syarat objektif dan subjektifnya. Syarat objektifnya dia punya penghasilan misalnya. Syarat subjektifnya ya orangnya ada gitu. Orangnya sudah ada dan sudah dewasa. Dan dia sudah memenuhi itu semua, dia wajib mendaftar untuk memperoleh yang namanya NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, ketika dia udah punya NPWP, dia harus bisa nih ngehitung dan membayar pajak yang terutang atas penghasilannya. Nah, ini PR-nya. Ya, kenapa saya sebut PR? Karena di undang-undang telah dijelaskan bahwa pelaksanaannya itu dilakukan secara mandiri, Mas. Jadi makanya itu ada timbul profesi konsultan untuk ngebantu, profesi konsultan pajak,
untuk ngebantu wajib pajak ini melaksanakan kewajiban perpajakannya. Atau kalau misalnya di perusahaan besar dia kadang ada divisi sendiri yang khusus untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Karena emang ini harus dilakukan sendiri, nggak harus nunggu dari pemerintah nagih-nagih. Gitu. Nah, dia mulai dari penghitungannya, mulai dari bayarnya, dan mulai dari lapornya. Mas, mungkin secara singkat kita juga penasaran sebagai masyarakat, bagaimana sih sistem perpajakan yang ada di Indonesia? Mungkin bisa dijelaskan dari cara pelaporan dan juga cara perhitungan presentasenya gitu. Jadi kalau dulu kan sebelum Undang-Undang HPP ya nomor 7 tahun 2021 itu adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, itu adalah panduan undang-undang terbaru dari yang dipegang oleh DJP ya. Karena sebelumnya pada tahun 1983 Undang-Undang KUP itu kewajiban perpajakan itu official. Jadi bukan self assessment Mas. Jadi official assessment yang artinya pemerintah yang menentukan berapa pajak yang harus dibayar. Nah, pada tahun 83 diubah, di amandemen lah undang-undang tersebut bahwa kewajibannya ini dilakukan oleh masyarakat sendiri atau self assessment tadi. Kita sendiri yang menilai gitu. Kita sendiri yang menghitung, kita sendiri yang membayar, kita sendiri yang melaporkan. Dan diperbarui lagi beberapa aspek di Undang-Undang Nomor 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021. Nah, untuk cara pelaporan, cara menghitung sebenarnya gampang ya, gampang banget. Kalau misalnya kita sudah familiar dengan proses perpajakan ini, hanya 10 menit atau sampai paling nggak 15 menit Mas untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan. Karena apa? Karena semuanya sudah terdigitalisasi ya, sudah online. Jadi kalau kita sudah punya NPWP, itu wajib kita punya akun DJP online. Nah, di akun DJP online inilah kita melaksanakan kewajiban tadi, misalnya penghitungan. Jadi kita itu cuman masukin informasi seperti jumlah penghasilan, kemudian berapa, ada istilah namanya PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak. Itu status kawin dan tanggungan ya. Ada tidak kawin, tanggungannya 0, ada tidak kawin, ada tanggungan 1, 2, 3, maksimal 3, atau kawin tanggungan 1, tanggungan 2, tanggungan 3, ya, maksimal 3 ya. Biasanya anak kandung untuk tanggungannya. Nah, kita masukkan PTKP tersebut. Kalau untuk yang pribadi single belum menikah TK0 ya, kita nyebutnya TK0, itu penghasilan 4.500.000 satu bulan atau 54 juta satu tahun. Itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Jadi kita masukkan aja informasi-informasi penghasilan kita berapa, PTKP kita berapa. Di situ akan terhitung sendiri berapa pajak yang terutang. Jadi nggak usah khawatir gitu. Jadi akan terhitung sendiri. Nah, kalau di situ sudah muncul angkanya berapa, baru kita ke langkah berikutnya, melakukan pembayaran. Nah, nanti pembayarannya ini melalui proses pembuatan billing. Nah, jadi bayar itu nggak ke kantor pajak. Bayar pajak digital. itu dia kita buat billing dulu, nanti kita dapat kode billingnya, baru nanti kita lakukan pembayarannya lewat internet banking, ATM, kantor pos atau bank langsung. Virtual account gitu ya Mas? Virtual billing? Iya, bisa dianggap kayak virtual account, tapi dia ada namanya ID billing. Jadi kita tinggal masukkan aja ID billing itu. Jadi pembayaran itu dilakukan melalui saluran yang telah disediakan dan disahkan oleh pemerintah. Jadi bayar nggak di kantor pajak. Ya kantor pajak itu hanya mengadministrasikan saja, jadi tidak menerima pembayaran. Jadi nggak ada alasan ketika masyarakat bilang kantornya jauh, kesananya aksesnya payah dan lain-lain gitu. Dan ini menjadi edukasi juga untuk masyarakat step to step-nya, how to untuk bayar pajaknya gitu ya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan juga Mas, mungkin ini masyarakat perlu juga nih, apa sih sebenarnya manfaat yang bisa kita rasakan langsung tanpa kita sadari dari apa ya hasil pembayaran pajak yang kita lakukan. Dan mungkin bisa dibagi kalau klasifikasi pajak daerah sama pajak pusat, larinya kemana sih Mas untuk kita yang kita rasakan ini? Ya, tadi jadi begini, kan kalau untuk pajak yang dikelola pemerintah pusat, itu masuk ke dalam instrumen yang namanya APBN tadi Mas ya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, atau kita sebutnya APBN ya. APBN itu kayak semacam RAB Mas, rencana anggaran belanja ya kalau kita mau bangun rumah ya. Jadi kita merencanakan nih tahun depan pendapatan kita berapa, belanja kita berapa gitu. Terus kemudian surplus atau defisit. Kalau defisit mungkin kita akan cari sumber penerimaan lain. Atau kalau surplus ya akan kita gunakan di tahun depan lagi gitu.
Jadi begitu. Jadi setiap pembayaran yang telah kita lakukan itu akan masuk ke dalam APBN itu, Mas. Oke. Nah, APBN disinilah fungsi Kementerian Keuangan. Dia membuat pos-pos dari uang yang dikumpulkan ini, prioritas pemerintah itu apa saja. Nah, ini tergantung dari pemerintah yang pada saat itu ya, mungkin dia mengedepankan apa dulu gitu. Nah, contohnya saja paling gampang ya kita kayak pendidikan ya. Minimal 20% dari APBN itu untuk pendidikan, untuk dana BOS misalnya atau dana BOP. Nah, itu sudah diposkan tuh di anggaran itu. Jadi misalnya kayak tahun 2023 kemarin ada lebih dari 2.000 triliun penerimaan negara di APBN, dan 80%-nya itu adalah sumbernya dari penerimaan pajak. 80%, Mas. 80%. Iya, jadi kalau misalnya kayak badan kita, 80% itu apa? Darah. Heeh. Kalau misalnya darah kita berkurang atau gimana gitu, jalan aja sulit kan. Ya. Nah, koit. Ya gitu negara. Emang kita mau negara kita koit? Iya. Itu dia. Itu dia, selama kita masih belum menemukan sumber penerimaan lain, ya kita masih bergantung dengan pajak ini. Jadi 80% penerimaan kita pajak. Nah, 80% dari 2.000 triliun itu 1.600 triliun berarti kan? Itu hampir semuanya dari pajak. Nah, 1.600 triliun dari 2.000 triliun, itu 20%-nya contohnya dialokasikan untuk pendidikan. 200 triliun, 400 triliun lebih gitu. Nah, bayangkan kalau misal alokasi untuk pendidikan, dana untuk BOS, untuk BOP, untuk adik-adik kita yang lagi bersekolah, untuk infrastruktur sekolah berkurang. Nah, ini kan artinya kalau penerimaannya berkurang, belanjanya harus dikurangkan juga. Betul dong. Sekali. Gitu kan? Masa nggak mungkin pendapatan sebulan 10 juta mau pengeluarannya 20 juta. Ya pendapatan 10 juta kita pasti akan ngepos setiap bulan pengeluaran kita paling 5 juta, 6 juta gitu kan. Nah gitu juga kalau pendapatannya naik. Pendapatannya sudah 100 juta per bulan, oh pasti kita akan menaikkan belanja kita juga. Nah gitu juga dengan pemerintah di APBN ini. Gitu. Jadi kalau misal penerimaannya naik, ya tentu belanjanya juga akan naik. Contohnya lagi apa? Subsidi, Mas. Subsidi misalnya kalau untuk listrik yang masih dapat subsidi untuk yang 900 kWh ya. Nah, itu kan masih dapat subsidi. Atau untuk BPJS kan ada kelompok yang kelompok 1 yang emang ditanggung oleh pemerintah iuran premi BPJS-nya. Atau paling gampang Pak, LPG 3 kilo. LPG 3 kilo itu kalau misalnya itu kan disubsidi. Kalau nggak disubsidi mungkin sekarang berapa harganya mungkin? 24.000 ya satu tabung ya. Mungkin kalau nggak disubsidi harganya nggak segitu, Mas. Mungkin bisa 50.000, 60.000. Atau Pertalite deh. Pertalite itu kan disubsidi. Subsidi itu diambil dari dompet pemerintah yang dalam bentuk APBN tadi. Kalau misalnya belanja subsidi itu dikurangi, dampaknya apa? Ya pasti pemberian subsidi ke LPG tadi, ke gas, ke listrik tadi berkurang juga dong. Harga naik juga dong. Nah gitu. Jadi kita kan emang ingin menjaga seperti apa yang udah kita keluarkan ini seperti ini, Mas. Nah contohnya ya tentu aja menstabilkan penerimaan negara ya minimal stabil atau kalau bisa ya meningkat terus gitu. Nah kalau misalnya sudah meningkat ya tentu negara bisa menaikkan pos-pos yang lain, Mas. Nah, mungkin subsidinya ditambah, mungkin iuran untuk BPJS-nya diperluas, atau mungkin dana pendidikannya nggak 20%, mungkin bisa jadi 30% atau 40% kayak gitu. Jadi ya semuanya dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Itulah yang disebut imbalan secara tidak langsung. Dan itu tanpa kita sadari masyarakat kita, dan juga pasti pemirsa ataupun ya sahabat yang ada di rumah juga merasakan itu gitu ya. Setiap hari kita masak pakai gas loh. Ya kan ya. Atau mungkin ya ada subsidi-subsidi lain yang tanpa kita sadari itu adalah hasil dari masyarakat kita atau malah hasil dari tangan kita sendiri yang tidak seberapa ternyata hasilnya bisa luas. Nah inilah, ini terima kasih loh Mas menjadi pencerahan untuk saya dan juga pemirsa yang ada di rumah mungkin ya, yang selama ini mempertanyakan untuk apa dan larinya kemana, yang kadang mohon maaf ada beberapa bisa dikatakan oknum atau orang-orang yang hanya bisa menggoreng isu-isu yang terjadi dan ngapain larinya kemana dan lain-lain. Tanpa mengetahui sekali. Termasuk yang lagi ramai juga nih Mas akhir-akhir ini tentang kenaikan PPN ya. Kenaikan pajak. Nah, sekian persen gitu. Itu bagaimana Mas menyikapi hal tersebut? Mungkin kalau kita bisa artikan kenaikan pajak ya pasti untuk kebutuhan harapannya ke depan, peningkatan lain-lain untuk Indonesia. Tapi ngelihat dari sudut pandang kantor pajak dan juga FOMO masyarakat yang lagi ramai menggoreng isu tersebut. Ya, jadi mungkin untuk kenaikan PPN 12% mungkin ini levelnya sudah di level kementerian ya Mas ya. Mungkin apakah keputusannya akan dijalankan atau tidak. Itu kan belum ada kepastiannya Mas. Apakah emang akan beneran dijalankan oleh pemerintahan sekarang untuk menaikkan
Cuman yang pasti kenapa ada kenaikan PPN 12% itu sebenarnya sudah pelaksanaan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021. Undang-Undang Nomor 7 terkait harmonisasi peraturan perpajakan di tahun 2021. Jadi di tahun 2021 itu emang disebutkan bahwa PPN bisa naik sampai 15%. Nah, tapi pemerintah pada tahun 2025 merencanakan akan menaikkan 12%. Nah, ini emang belum berlaku, tapi emang udah keburuan digoreng gitu. Memang mungkin udah keburu diangkat gitu. Nah, tapi sebenarnya saya berpendapat secara pribadi ya, Mas. Ya tentu aja PPN 12% ini kemungkinan untuk menjaga iklim perekonomian di Indonesia. Ya kenapa? Karena ya mungkin untuk meningkatkan produktivitas dan GDP dan untuk meningkatkan tax ratio. Tax ratio itu adalah perbandingan dari penerimaan pajak terhadap GDP. GDP itu adalah produk yang dihasilkan di suatu negara dalam suatu periode tertentu. Nah, kalau di Indonesia tax ratio ini masih kecil dibandingkan negara-negara paling tidak se-ASEAN gitu. Nah, maka mungkin pemerintah ingin menaikkan tax ratio tersebut ya. Mungkin beberapa cara ditempuh, Mas, nggak cuma hanya menaikkan PPN 12%. Banyak juga ada cara seperti memperluas basis perpajakan. Jadi artinya kita memperluas siapa pihak yang emang sudah saatnya menjadi wajib pajak. Kan ini masih banyak yang sembunyi-sembunyi nih. Nah, banyak pasti. Masih banyak kan. Ya. Masih belum tentu kita semua orang yang punya pengusaha-pengusaha itu belum punya NPWP semua, belum tentu kan. Nah, kita sudah menjangkau ke sana. Itu salah satu cara. Dan kenaikan PPN 12% itu ya salah satu caranya juga gitu. Cuman kita jangan melihat kayak PPN naikkan 12% tanpa melihat hal yang lain gitu. Jadi ini jadi kalau kayak gitu kan kayak hitam putih aja gitu. Pemerintah begini nih, zolim semena-mena gitu naikin 12%, tapi nggak ngeliat sisi yang lain deh. Karena sebenarnya banyak hal juga yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat yang menengah ke bawah terutama. Ya contohnya apa? Pada tahun 2022 kemarin masih dimasukkan di Undang-Undang HPP itu tadi, yang diluncurkan 2021 dan berlaku tahun 2022. Di sana kan disebutkan bahwa pengusaha orang pribadi yang omsetnya masih di bawah 500 juta rupiah setahun itu tidak dikenai pajak penghasilan. Kemudian juga ada batasan tarif terkecil dari yang dikenakan pajak penghasilan. Itu kalau sebelumnya adalah 50 juta, itu dikenakan 5%. Nah, mulai berlaku tahun 2022 kemarin, semenjak berlakunya Undang-Undang HPP, itu dinaikkan menjadi 60 juta. Jadi yang tadinya 50 juta jadi 60 juta. Jadi naik kan batasan dia dikenakan tarif 5% yang paling kecil itu. Nah, mungkin sedikit yang menjadi pertanyaan juga, Mas. Ini mungkin ada beberapa isu yang lagi ramai juga di masyarakat. Polemik di masyarakat, ada beberapa hal yang mungkin kalau kita lihat kemarin kasus pengusaha susu yang ada di Boyolali. Nah, saya mau bertanya itu, satu, apa yang terjadi di sana? Sampai bisa hampir sekian ratus juta dikenakan. Dan yang kedua yang mau saya tanyakan juga, mungkin lagi ramai juga tentang influencer ataupun selebgram yang membangun saat ini kan membuat usaha itu bukan hanya melalui bentuk toko ataupun wujudnya nyata saja ya, Mas. Melalui platform sosial media ataupun digital lainnya. Dan juga banyak sekali selebgram yang memiliki penghasilan bisa dikatakan miliaran bahkan dalam angka sebulan. Apakah mereka wajib pajak? Dan apakah gorengan-gorengan netizen itu dilirik kantor pajak beneran? Oke, silakan, Mas. Yang Boyolali dulu deh. Yang pertama yang Boyolali ya. Nah, kalau yang Boyolali ini sebenarnya saya belum mempelajari lebih detail ya, jujur, karena itu kan terjadi di Boyolali, di KPP Pertama Boyolali. Cuman dari berbagai media yang saya baca dan informasi yang bisa saya cerna, jadi pengusaha yang di Boyolali ini dia itu seperti pengepul, Mas, untuk peternak susu. Nah, setiap susu yang dia kumpulkan itu dia setorkan ke pabrik kan ya. Kemudian atas nama UD Pramono ya kalau nggak salah ya, nama usahanya itu, ya. Nama usahanya, dia kan ada badan usaha UD Pramono, usaha dagang Pramono. Nah, dia setiap penjualan itu mengatasnamakan UD Pramono. Sedangkan Pak Pramono ini sendiri ya emang pemiliknya langsung yang emang mengumpulkan susu dari peternak-peternak. Jadi oleh kantor pajak emang ketika data-data itu terkumpul, itu kan data transaksi atas nama UD Pramono. Betul.
dia jualan atas nama UD Pramono, walaupun sebenarnya jualannya itu dari peternak-peternak. Gitu kan. Nah dari situlah sebenarnya ada kesalahpahaman atau ada yang belum terinformasikan bahwa semua transaksinya hati-hati itu atas nama UD Pramono. Nah mungkin Pak Pramononya ini belum terinformasikan sampai ke sana. Jadi akhirnya selama berapa tahun ke belakang dilakukan pemeriksaan pajak, akhirnya dihitunglah berapa pajak yang terutangnya. Tapi begini Mas, kalau kita ngelihat kasus tersebut kan sudah sampai ada pemblokiran rekening ya di UD Pramononya. Nah kalau misal sudah sampai pemblokiran rekening, itu adalah tindakan penagihan terakhir oleh kantor pajak. Jadi kalau kayak kereta, klimaksnya itu ya. kalau kayak kereta itu adalah gerbong terakhir Mas. Gerbong terakhir. Jadi di depan gerbong terakhir tuh masih ada 3 atau 4 gerbong lain Mas, sebelum dia mentok di gerbong terakhir. Jadi kalau di kantor pajak itu ada kayak saya jabatan penyuluh untuk edukasi ya. Nah di situ kita ketemu sama WP, kita berikan edukasi untuk melakukan bagaimana cara dia melakukan kewajiban perpajakannya. Nah mungkin dia masih belum melakukan kewajiban perpajakannya, dia masuk ke gerbong pengawasan tadi, ke belakang lagi dia masuk ke gerbong pengawasan. Di gerbong pengawasan ini banyak Mas mekanisme yang berlaku. Jadi ada namanya surat permintaan data dan keterangan, surat himbauan, surat undangan untuk datang ke kantor untuk dilakukan penjelasan. Itu sudah dilakukan pasti, sudah dilakukan, sudah dikirim. Tapi ya di sini kita nggak tahu ya variabel lainnya apakah surat diterima atau tidak, kita kan nggak tahu ya. Cuman itu ada proses yang berlaku. Kemudian di pengawasan kalau masih belum selesai juga, baru dia akan masuk ke pemeriksaan. Nah di pemeriksaan ini dia ada kita nyebutnya ya kayak penegakan hukum lah. Jadi setelah diedukasi, setelah dihimbau masih belum juga, baru dilakukan penegakan hukum. Nah penegakan hukum ini dilakukan pemeriksaan, jadi tidak lagi kewajiban itu ditunggu dari wajib pajaknya, tapi pemerintah kantor pajak yang menentukan, ngehitung sendiri, segini. Nah ini jadi besar biasanya karena pemeriksa ini bisa 5 tahun ke belakang. Dan jadi itu makanya numpuk gitu. Dan maka dari itu ada yang namanya pemblokiran tersebut. Nah setelah di dalam proses pemeriksaan ini sendiri nggak ucuk-ucuk sebenarnya. Itu bisa 6 bulan atau setahun Mas. Dan itu juga ada namanya surat pembahasan, ada surat undangan untuk membahas. Nah sebenarnya ketika misalnya wajib pajak nggak setuju, dia bisa melakukan keberatan atas pajak yang akan ditetapkan, akan ditentukan. Nah kalau misalnya dia melakukan keberatan, itu tentu aja pajaknya belum wajib dia bayar. Dia tunggu keputusan dulu dari keberatan Kanwil. Kalau misal keberatan pun masih dia gagal, bisa mengajukan banding Mas di pengadilan pajak. Maka dari itu kita tunggu aja hasilnya karena memang belum ada ketemu klimaksnya Mas. Dan mungkin tadi terakhir Mas, saya minta mungkin tanggapan tentang influencer ataupun selebgram yang sejauh ini mungkin banyak digoreng netizen juga tentang penghasilannya. Ya kalau untuk influencer atau untuk selebgram yang sekarang ini sebenarnya kalau di perpajakan mereka masuk kategori pekerjaan bebas Mas. Pekerjaan bebas ini ya sama halnya kayak profesi seni yang lain ya. Nah sebenarnya kewajiban perpajakannya sama, hitung bayar lapor. Itu harus dilakukan mandiri, secara sendiri. Dengan jadi, kesadaran, betul. Kesadaran sendiri. Jadi dia harus timbul dulu sukarelanya Mas. Jadi dia harus, saya mau bayar pajak deh, saya mau lakukan. Kalau misalnya enggak, ya mungkin kantor pajak baru himbauan, edukasi gitu. Mungkin edukasi dulu, kemudian himbauan. Nah, kalau itu masih diabaikan ya baru nanti bisa masuk ke pemeriksaan. Jadi kadang beneran ya kalau goreng-goreng netizen ngetek kantor pajak coba dicek gitu. Karena kan mohon maaf ada beberapa influencer ataupun selebgram yang selalu review mungkin rumah mewah, mobil mewah, tas branded dan lain-lain gitu ya kan. Ya karena sebenarnya kalau kita mau masuk ke prinsip siapa sih yang mau rela gitu ngeluarin sebagian penghasilan dia untuk pajak, apalagi dengan iming-iming dengan brand dipaksa, diwajib. Jadi apa sih? Jadi emang harus timbul dari sendiri dengan melihat manfaat juga Mas. Jadi kalau kalau saya pribadi ya, saya ngelihatnya sih kayak sedekah ya. Mau nggak kamu sedekah untuk negara? Untuk negara. Nah, caranya begini. Nah, kamu hitung penghasilan kamu bayar atas pajak atas penghasilan kamu lapor. Kalau kamu bingung, kalau di kantor pajak ada penyuluh, ada caranya. Ada semuanya. Jadi jangan perlu khawatir untuk semua wajib untuk kita bayar, khususnya untuk pajak karena bukan untuk kita sendiri, untuk masyarakat luas. Mas Irfan, terima kasih ya termasuk untuk Anda semua masyarakat
jangan takut sama yang namanya kantor pajak. Ternyata pajak tidak semenakutkan itu loh. Nah, karena banyak manfaatnya. Dan juga untuk teman-teman pekerja bebas yang penghasilannya mungkin sudah miliaran dalam sebulan, bahkan ratusan juta dalam sebulan. Ayo, kesadarannya, sedekah sama negara, secara tidak langsung Anda membantu banyak orang yang mungkin membutuhkan dari tangan-tangan Anda. Bang Irfan Sofyan, terima kasih ya. Sama-sama. Salam untuk rekan-rekan kantor pajak Natar. Siap. Dan juga masyarakat yang ada di rumah. Podcast Tapis akan kembali tentunya dengan narasumber-narasumber yang seru dan asik lainnya. Sampai jumpa.